Halo coy, kalian tahu nggak coy? Pemerintahan sekarang itu beda banget sama pemerintahan dulu. Nah, kayak model sekarang nih ya. Contohnya kita ada beberapa orang mencalonkan jadi kepala desa nih, misalnya 3 orang nih, masing-masing mencalonkan. Tapi yang kalahnya itu biasanya nggak terima coy, nggak terima karena dia udah ngeluarin duit banyak, belum ngejanjiin apa kader-kadernya kan, nanti kamu kalau saya jadi ini, kamu jadi ini, kamu jadi ini, kalau saya jadi ini jadi kepala desa harus janjiin ini. Nah ya secara nggak langsung kader-kader dia ini ngasih lah sumbangsi buat ngedukung ini apa calonnya gitu kan. Nah pas di saat kala itu loh, mereka itu pada gila, pada ngancam-ngancam ya kan, apalagi sama yang menang. Nah sedangkan yang menangnya itu biasanya ada juga yang macam apa namanya itu, untuk yang bener-bener itu membangun masyarakat, membangun desanya. Ada juga yang dia nyalon ini buat cuman apa ya, nyari ketenaran atau nyari apa sih, hasil dari sumber daya desanya itu. Kalau desanya di sini contohnya desanya punya pasar, dia pemasukannya banyak dari pasar nih. Kalau pemasukannya dekat apa namanya ya industri, dia dapat banyak nih dari industri gitu, makanya banyak yang nyalonin kalau desanya maju gitu coy. Nah pas yang nggak jadinya ini nih kan, wah pasti nggak terima dong, sakit hati dong ya kan. Apalagi kan antara sama pendukung biasanya pada panas-panasan. Nah begitu yang menang ini pendukungnya, kadang-kadang yang pendukungnya nih ya oknum mendukungnya kadang-kadang manas-manasin coy. Ya enggak, "Oh lu kalah, lu partai lu apa jagoan lu kalah." Ya gitu kan. Biasanya gitu. Lu bakal jadi gembel apa gimana? Biasanya gitu. Nah, biasanya juga nih yang kalahnya nih collab nih sama yang kalah satu lagi, biasanya gitu. Biasanya collab nih, kita cari kesalahan dia yuk, apa kek. Kita cari ya apa ya, misalnya nyari-nyari kesalahan, pokoknya biar jelek di mata masyarakat dan mengatasnamakan masyarakat desa. Dia biasanya, saya mengataskan nama atas nama masyarakat desa, dia ini salahnya di gini. Contohnya apa ya, dia ini apa, tidak beragama, dia ini komunis, atau dia ini bakalan ngeruk uang rakyat, ya enggak. Dia ngeruk gratifikasi, misal gratifikasi, bener gak sih? Ya udah gitu dah pokoknya. Nah dia pas lagi mikir gitu mungkinnya. Ini yang terjadi sekarang ya. Waduh, apa ya, sedangkan dia itu dulunya tuh apa, ini apa namanya, bersih nih, dia pengen bangun desanya bagus gitu kan, desanya maju. Nah yang dendamnya ini biasanya apa, mikir-mikir nih apa ya biar dia jelek di mata masyarakat. Waduh, apa ya, korupsi enggak, ekspor apa namanya, jajan di luar, buang-buang anggaran enggak. Apa ya, dia bingung nih nyari-nyari kesalahan. Wah, percaya aja yuk, apa nih, ini KTP palsu. Iya kan, KTP palsu diulik kan, persyaratan juga termasuk persyaratan jadi kepala desa. Diulik-ulik dah tuh. Jangan bentuk tim collab, biasanya collab sama yang satu lagi, sama yang kalah satu lagi, bentuk tim. Nah yang jadi santai aja, KTP-nya asli kok. Ini yang terjadi sekarang.
Nah, nyari-nyari kesalahan, koar-koar di itu media sosial, pace book, terus tak-tak, terus entum koar-koar bahwa si kepala desa ini apa namanya di TV-TV bahwasanya kepala desa ini kan KTP-nya palsu. Ya harus pokoknya ada gitu. Pokoknya dia harus masuk penjara atas nama masyarakat desa A. Saya tuh atas nama masyarakat desa A, padahal bukan masyarakat. Jelas-jelas dia menang tuh karena dukungan masyarakat, coy. Ya enggak, bener enggak? Dia ngomongnya atas nama masyarakat desa A. Saya akan mengajukan bahwa KTP dia itu salah, kita adukan ke kepolisian, kita seret dia ke penjara, pakai takbir segala macam, ya kan, mengatasnamakan agama, padahal dia ini hasrat mereka doang ini biar si kepala desa terpilih ini masuk penjara karena sakit hati karena dia kalah, ya kan. Terus apalagi, pokoknya dia nyanyi kesalahan. Kalau dana desa ojol, kalau PKH si badul, kalau Raskin imin bingung, makanya dia KTP palsu nggak jelas, gila. Itulah coy, itu persaingan politik kayaknya gitu. Iya, ya kan namanya pengen bangun nih yang kepala desa yang jadi. Ya udahlah, kita rangkul sebagian pendukungnya, dirangkul jadiin sekdes, jadiin apa gitu, kaurkesra dan sebagainya. Nah, yang dijadiin itu jadi alat juga buat mereka yang itu tuh kadang-kadang gitu dia masuk ke situ buat ngancurin kepala desanya. Ada juga yang model kayak gitu, coy, kayak model dia lagi rapat ngantuk, dia lagi rapat keluar, dia lagi rapat misalnya nih kepala desa ngajuin ini dia nyangkal seolah-olah dia ngerti atas nama masyarakat gitu. Banyak kayak gitu, coy. Susah kalau kayak gitu tuh. Sampai kapanpun desa itu nggak bakal maju. Untungnya kalau emang di kepala desa dan bawahannya pada pengen bangun, udah cuekin aja orang-orang kayak gitu. Nah, yang tadi dirangkul dimasukin jadi pamong desanya, mendingan pecat kata saya mah. Dia itu jadi sampah, jadi duri di desa itu, di pemerintahan desa. Udah pecat kayak gitu tuh, cuekin, udah buang aja ke laut. Mudah-mudahan kayak gini nih jadi bikin rusuh, jadi bikin runyem, bukannya bangun desa. Masukin aja, ceburin ke laut, karungin. Modal-modal orang kayak gini nih menghasut, memfitnah, ya kan, karena dia ambisi mereka, ambisi dendam. Dia udah ngeluarin duit banyak, kalah, dia ngasutin ibu-ibu, ngasutin ulama, ya kan, bahwa si kepala desa yang terpilih ini komunis, nggak punya agama, nyembah berhala dan sebagainya, ya kan. Banyak model kayak gitu. Makanya kita juga harus bisa berpikir kritis, coy. Kritis dalam memimpin. Lihat latar belakangnya, coy. Lihat latar belakang, sepak terjangnya dia itu gimana, budi pekertinya, cara dia bicara gitu.
Dan terutama dia ini kelihatan dong, udah yang kelihatan mau bangun pemerintah yang baik tuh gimana. Ya gitu coy. Jadi ya itu sih terserah kalian lah. Mungkin ya menurut yang kalah juga mungkin calonnya ini bagus di mata dia, mata pendukungnya. Tapi yang nggak tahu lah. Menurut saya sih bisa kelihatan lah dari mata, dari tingkah laku sehari-hari orangnya mau bener-bener bangun pemerintahan desa tuh kelihatan dari keseharian. Jangan cuma pas mau daftar jadi kades baru di situ dia ngebaik-baikin diri, menjelma sebagai seorang pahlawan. Udahlah, kalian udah tahu lah. Saya rasa kalian udah ngerti lah sebenarnya kayak gitu. Mana orang baik, mana yang orang berpura-pura baik. Ya, gitu aja. Mungkin besok kita sambung lagi. Oke coy, salam cayo.